guys, balik lagi di edisi 442 Podcast yang terbaru. Kali ini gue lagi ada di Shake Me Up. Ini tempatnya di sektor 9 Bintaro. Tempatnya asik banget, boleh mau nongkrong bisa aja langsung ke sini. Dan sekarang, seperti biasa, gue akan ngobrol bareng dua dedengkot dari 442 Indonesia. Ada Tio, apa kabar men? Sup ya? Dia editor gila nih dia. Satu lagi ada Eki. Bro, apa kemarin di sini? Asisten editor ya. Oke. Kali ini akan kita bahas nih guys soal fenomena pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di luar. Iya. Nah, ini gue nggak ngerti deh apa yang terjadi sampai mereka ini, apa karena memang bayarannya lebih tinggi atau memang chance untuk berkembangnya lebih bagus atau memang di Indonesianya udah kacrut aja. Gimana menurut lu Ki? Gue kayak gitu nih. Menurut gue emang perpaduan dua dari ketiganya sih. Karena begini, ini sebenarnya ada banyak pemain Indonesia yang dari dulu udah ditarik, udah di scout untuk ke luar negeri gitu, ditawarin gitu. Tapi dulu itu ada banyak yang penolakan, kayak Boas tuh berapa kali dia nolak untuk main di Malaysia, di Thailand gitu kan. Karena memang mereka nggak bisa jauh dari keluarga istilahnya gitu kan. Tapi karena memang sekarang sepak bola nasional lagi nggak jelas, sama sekali nggak jelas, jadi mereka akhirnya ya udah terpaksa juga. Jadi emang perpaduan dua itu sih menurut gue, ada kebutuhan untuk lo nyari nafkah dan juga mungkin juga ada keinginan untuk ngembangin karir ke luar negeri juga. Oke, sebut aja ada yang gua kemarin Evan Dimas, dia cabut aja ke Spanyol. Irfan Bahdim ke Jepang ya. Terus dan masih ada beberapa pemain lagi yang udah keluar lah. Nah ini emang apakah mereka emang udah yang ngerasa ya udahlah gue kayaknya lebih berkembang di sana, lebih dihargain di sana, atau memang gaji juga, atau gimana sih ini kejadiannya kayak gimana sih ini timnas kita nih? Emang sebenarnya simple ya. Pertama Indonesia di ban sama FIFA. Lo nggak punya liga. Walaupun ada kompetisi juga bisa kasarnya adalah tuh seperti tarkam tapi diprofesionalin. Dan bayarnya cuma per turnamen. Terus ya sekarang gini. Orang aja normal butuh hidup, butuh bayar. Pengemisnya butuh makan. Pemain bola juga butuh makan dong. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pemain yang memutuskan untuk keluar. Deddy Kusmawan, terus ada juga yang main di Myanmar. Terus Sergio Van Dijk, sekarang dia balik ke Australia. Ivan Bakri memutuskan dulu untuk ke Jepang. Dan sekarang Andik yang pernah jadi cover Malaysia sama Singapura juga, dia jadi bersinar di Malaysia, di Selangor, dan berapa kali untuk menjadi penentu kemenangan dari timnya. Karena kalau misalkan gue jadi pemain bola, gue mikirnya adalah gue butuh main, gue butuh duit, gue butuh hidup. Ya di luar negeri dibutuhkan, di luar negeri dapat kesempatan yang lebih gede. Lo dapat gaji, let's say katakan $. Andik itu gosipnya adalah dia gajinya setahun itu let's say ada yang bilang 15 miliar, ada yang 1M, ya nggak jelas ya kan. Masih rumor, tapi salah satu lebih banyak daripada yang didapetin di Indonesia. Iya betul, lebih jelas. Dan kalau di Indonesia kan permasalahan lo adalah gaji nunggak mulu. Ya kan, itu makanya kenapa pemerintah nge-cut nge-freeze si PSSI, karena beberapa tim gaji nunggak, nggak punya pajak dan nggak jelas kompetisinya. Ada gosip kalau ada beberapa pemain timnas kita nih yang main di negara yang dulu merupakan salah satu provinsi Republik Indonesia, Timor Leste. Ini gue baru dengar gosip, makanya gue pengen tanya nih kalau berdua, ini emang ada Timor Leste, man, dibanding Indonesia nih? Ada, dan mereka investornya mulai masuk. Serius? Mereka emang negara kecil, mata uangnya juga masih pakai rupiah. Ada yang pakai rupiah, ada yang pakai mata uang mereka, tapi bola mereka mulai berkembang. Dan kalau misalkan main di sana mungkin ya bercandaannya adalah lu ngerasa seperti main di Spanyol, Portugal. Namanya Latin banget, namanya Portugal banget kan. Ngobrolnya bahasa Portugis. Dan emang di sana investornya mulai masuk. Dan sekarang gini, lebih gampang ngatur negara kecil atau negara gede? Lebih kecil ya kalau menurut gue sih itu hal yang ironis sih, karena perlu dicatat kalau ini adalah tahun pertamanya Liga Profesional Timor Leste itu digulir. Jadi liga baru pertama kali, tahun pertama, dan langsung banyak pemain Indonesia yang kesana, merumput kesana, karena emang ada kepastian soal uang, soal bertanding juga pasti ada kepastian soal mereka bermain sebagai reguler tiap minggu. Itu yang bakal dikejar mereka. Dan itu menariknya adalah juga ada nggak cuma pemain, bahkan sponsor Indonesia pun ada bir yang masuk. Serius ada yang masuk ke Liga Timor Leste. Jadi emang menurut gue ini sangat ironis gitu melihatnya kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Tio sama lu Niki. Impact dari para pemain timnas kita yang keluar untuk merumput di sana,
ada efek baiknya nggak sih buat one day nanti timnas kita PSSI ini jadi bener lagi, mereka balik lagi, fight lagi buat timnas kita, ada nggak sih? Kalau menurut gue sih lebih ke apa? Kita ngeliat dulu kualitas liganya gimana, karena itu berpengaruh banget dengan cara bermain dia. Karena memang kalau lu pemain bagus tapi lu main di liga yang jelek, ya lu nggak mau ikut jelek juga kan? Istilahnya kan kayak gitu. Tapi paling nggak ada satu sisi positif buat mereka adalah mereka bermain reguler tiap minggu, itu doang sih menurut gue. Oke. Dibanding main tarkam-tarkam yang nggak jelas ya. Betul, jelas. Dan ya bener katanya kalau misalkan let's say katakan Andik main di Liga Malaysia yang walaupun sebenarnya liganya nggak terlalu bagus seperti kita kan. Oh gitu. Tapi mereka manajemennya udah mulai bagus dan Andiknya juga udah main reguler setiap hari dan dia salah satu pemain kunci Selangor dan Irfan Bahdim pun yang walaupun dia jarang bermain tapi dia bisa merasakan fasilitas luar biasa di timnya. Paling ada di Jepang gitu. Pasti lebih unggul walaupun nggak main ya. Iya, main dan ada beberapa pemain Indonesia yang sekarang gosipnya lagi sedang di trial di Liga Singapura, Paulo Sitanggang. Walaupun dia main di Liga Singapura, kita nggak usah lihat kualitas liganya emang ya udah jauh di bawah kita. Tapi manajemen mereka itu rapi, lapangannya bagus, stadionnya fasilitasnya bagus. Biarkan mereka untuk merasakan fasilitas bagus di luar negeri dibandingkan sini pemain itu nggak jelas mainnya gimana. Dan ya efeknya yang ada stres, depresi, pasti lapangan mainnya berantem. Lo keluar negeri berkembang walaupun jarang main. Arthur Irawan juga jarang main di klubnya di Belgia, di Waslan, tapi dia menikmati soal seperti kayak Bahdim. Yang paling penting itu sih, nikmatin aja. Oke, apapun hasilnya mudah-mudahan pemain-pemain kita bakalan ngasih impact yang bagus lah buat timnas kita ya. Juara dunia. Amin, walaupun nggak tahu kapan, khayal-khayal, tapi oke lah. Oke, itu dia tadi. Thank you banget Nio. Thank you banget Niki untuk ngobrol-ngobrol untuk di edisi 442 Podcast yang terbaru kali ini. Oke guys, itu dia tadi obrolan gue sama Eki dan Tio seputar pemain-pemain timnas yang bermain di luar negeri. Nantikan lagi edisi podcast 442 yang terbaru. Pastinya masih bareng gue Esa. Bye.